Hari yang indah untuk berperahu di rawa. Kalau bukan karena nyamuk, hari ini pasti sempurna. Tapi entah kenapa nyamuk-nyamuk ini kian bertambah besar. Makin jauh kamu masuk ke rawa. Awalnya, ukuran mereka kecil, hampir tidak terlihat. Dan sekarang sudah seukuran ibu jarimu. Kamu bisa mendengar dengungannya saat mereka melewatimu. Kamu pergi lebih dalam untuk menyelidiki kenapa ukuran mereka begitu besar. Akhirnya, kamu melihat sekelompok besar nyamuk seukuran tanganmu terbang di sekitarmu. Mereka melihat dan mulai terbang ke arahmu. Kamu pun mengambil ranting untuk mengusir mereka. Kamu berlari kembali ke perahu dan mencoba melarikan diri. Tapi mereka mengikutimu, bahkan sebagiannya berhasil mendarat di badanmu. Kamu terus mengusir nyamuk-nyamuk itu, tapi malah lebih banyak yang muncul entah dari mana. Ukurannya sebesar bola basket. Kamu menyalakan perahumu dan bergegas kembali ke daratan utama. Setibanya di sana, kamu melihat semua orang melarikan diri dalam keadaan panik karena nyamuk-nyamuk raksasa. Bahkan, ada yang sebesar anjing dewasa. Orang-orang merunduk di bawah meja piknik sementara yang lain kabur ke mobil mereka untuk pulang. Kamu turun dari perahu dan berlari ke toko swalayan terdekat bersama puluhan orang lain. Karyawan toko itu mengunci pintu, tapi kamu bisa lihat nyamuk-nyamuk di luar semakin banyak dari dinding kacanya. Mereka makin membesar sampai kamu bisa melihat yang sebesar mobil terbang melintas. Nyamuk itu sangat kuat. Saat mendarat di atas mobil kosong, mobil itu hancur. Semua orang di dalam merunduk karena takut. Kamu mencoba menenangkan semua orang tanpa membuat keributan. Nyamuk pun mendarat di panel kaca dan menghalangi cahaya matahari. Di dalam sudah mulai gelap. Ada yang mengeraskan volume TV untuk mendengar berita terkini. Nyamuk-nyamuk mengamuk di seluruh benua, menghancurkan sumber daya alam dan menyusup ke perkotaan. Orang-orang disarankan untuk tetap di rumah sampai pemberitahuan lebih lanjut. Para nyamuk menyadari ada orang di dalam toko, jadi mereka mencoba memaksa masuk. Seekor nyamuk seukuran mobil terbang di langit tanpa menyadari apa yang terjadi di bawah. Semua orang mendengar suara yang datang dari ruang belakang. Karyawan toko menyadari mereka lupa mengunci pintu di sana. Seekor nyamuk besar masuk dan merobohkan pintu. Semua orang berlarian panik sambil melemparkan apapun ke arahnya. Beberapa orang mengambil alat pemadam api dan menyemprotkannya hingga nyamuk itu terbang ke ruang belakang. Beberapa karyawan mengunci jalan masuk dan membuat barikade agar tidak ada yang bisa masuk. Semua orang menunggu dengan cemas. TV menyiarkan siaran langsung terkait nyamuk-nyamuk raksasa yang terbang kemana-mana. Helikopter terpaksa mendarat karena nyamuk berterbangan liar di langit. Semua orang ketakutan saat mendengar lebih banyak nyamuk berdengung di dekat pintu belakang. Sudah berjam-jam berlalu dan makin banyak nyamuk berdatangan tanpa henti. Orang-orang takut keluar dan sebagian besar desain perkotaan dan lanskap di taman telah hancur atau dikuasai para serangga raksasa. Beberapa orang makan apapun yang ada sementara yang lain tidur. Berita terkini menginterupsi liputan langsung dan menunjukkan akan ada bus berlapis baja yang siap menjemput orang-orang di dekat tempat piknik. Namun, bus itu tidak akan berkendara ke titik ramai karena terlalu berbahaya. Satu-satunya cara untuk naik bus itu adalah dengan berada di jalan raya dalam 2 jam. Semua orang mencoba menelepon orang yang mereka sayang, tapi menara sinyal sudah roboh dan tidak ada yang bisa menelepon siapapun. Nyamuk-nyamuk yang masuk beberapa waktu lalu menghancurkan satu-satunya telepon yang tersisa. Orang-orang berdebat, apakah mereka harus tetap di sana atau pergi. Ada lebih banyak serangga yang menutupi satu-satunya petak langit yang cerah sampai menutupi matahari. Orang-orang terpecah menjadi 2 kelompok, mereka yang pergi untuk mengejar bus dan mereka yang ingin tinggal. Para karyawan mengetahui jalan lain yang langsung mengarahkan mereka ke jalan raya. Satu-satunya masalah adalah butuh sekitar 20 menit berjalan kaki ke jalan itu dan tidak ada mobil yang bisa dipakai. Jalurnya rumit. Pertama, kamu harus kabur melalui pintu masuk utama dan pergi ke hutan lebat di belakang tempat sampah. Di sana, kamu bisa memasuki sebuah gedung, mungkin lewat selokan, yang kemudian mengarah ke danau di sebelah jalan raya. Kelompok pertama memutuskan untuk pergi. Mereka menyiapkan perlengkapan untuk pelarian ini. Setiap detik, lebih banyak nyamuk datang dan menutupi langit. Mereka bersiap dengan apapun yang bisa mereka temukan untuk melindungi diri. Nyamuk-nyamuk itu tertarik pada karbon dioksida yang diembuskan orang, dan mereka tahu ada sumber karbon dioksida yang berasal dari toko swalayan. Setelah semua siap, mereka mengambil obor darurat dan menyalakannya. Mereka menambahkan bahan bakar barbeku agar apinya tetap menyala. Kamu adalah bagian dari kelompok yang berencana kabur.
pintu terbuka dan semua orang mendobrak ke belakang tempat sampah. Banyak nyamuk mencoba menyerangmu, tapi asap dari api mengusir mereka. Setiap detik, makin banyak nyamuk memenuhi langit dan tempat di sekitarmu. Banyak orang akhirnya berlari kembali ke toko karena mereka tidak bisa melewati tempat sampah ke gedung lain. Akhirnya, orang-orang lainnya, termasuk kamu, berlari ke arah gedung itu, tapi gedung terkunci dan tidak ada yang bisa mendobrak pintunya. Rencana B kalian adalah memecahkan kaca jendela dan merangkak ke dalam. Kamu mengambil batu dan memecahkan jendela terdekat. Akan tetapi, semua nyamuk bisa mengikutimu ke dalam. Jadi, tanpa ada pilihan lain, kamu menarik diri dan lari ke ruang bawah tanah gedung untuk menemukan pintu masuk ke saluran pembuangan. Berhasil, kamu menemukannya dan semua orang turun ke sana. Tidak ada nyamuk di sini, cuma ada tikus. Kamu berjalan menyusuri air selokan setinggi lutut yang mengalirimu. Cuma tersisa beberapa menit sampai kamu tiba di sungai. Tapi ada masalah lain. Saluran pembuangan ini tidak mengarah ke danau, melainkan ke suatu tempat jauh di dalam saluran pembuangan. Kamu mengikutinya sampai kamu melihat lubang yang tampak seperti jalan keluar. Kamu berhasil keluar dan berada di dekat lubang air tempat semua kotoran terbuang ke rawa. Satu-satunya masalah yang ada sekarang adalah lokasimu jauh dari jalan raya dan waktumu hampir habis. Lebih banyak nyamuk mengerumuni udara, tapi mereka tidak mendekatimu. Kamu melihat beberapa makhluk seukuran kucing mengambang di atas air. Itu adalah bayi nyamuk alias larvanya, dan mereka bergerak ke arahmu. Kamu dan semua orang berenang menyelamatkan diri ke pantai. Nyamuk alfa raksasa terbang di udara dan menukik ke bawah untuk mencoba menangkap seseorang, tapi meleset. Semua orang berhasil sampai di area rawa lebat yang tidak bisa dimasuki nyamuk raksasa. Orang-orang menutupi badan dengan ranting untuk melindungi diri. Tersisa 15 menit sebelum bus berlapis baja tiba. Karena nyamuk tidak bisa masuk, ini akan menjadi tempat terbaik untuk bersembunyi sampai waktunya tiba. Hari sudah malam, tapi busnya tak kunjung datang. Sudah lewat 3 jam dan masih nihil. Nyamuk-nyamuk masih berdengung dan semua orang merasa tidak nyaman di bawah semak tebal. Setelah beberapa saat, orang-orang mendengar mesin menderu dan melihat lampu menyinari jalan raya. Semuanya bangun dan berlari ke bus, tapi kamu menghentikan mereka agar tidak menarik perhatian nyamuk. Kamu menawarkan diri untuk menyelinap keluar dan menghentikan bus itu. Lalu, semua orang bisa mengikuti tanpa menarik banyak perhatian. Kamu menepis cabang pohon, melangkahi kulit pohon dan merangkak ke jalan raya. Kamu mencoba menahan napas agar tidak mengeluarkan suara napas yang berat. Kamu sampai di sisi jalan dan melambaikan tangan untuk menghentikan bus itu. Bus itu menepi dan pintunya terbuka. Kamu memberi isyarat kepada yang lain untuk mengikuti, dan mereka mengikuti arahanmu. Semua orang pun masuk dengan aman. Beberapa nyamuk melihat kalian dan mulai menyerang bus, tapi pelindungnya kukuh. Bus itu pun melaju untuk mencari orang lain di sepanjang jalan, dan tiba-tiba seekor nyamuk raksasa mendarat di depan kalian. Bus itu berhenti dan menatap seekor nyamuk seukuran Boeing 747. Nyamuk itu menatap lurus ke arahmu. Dia bersiap menyerang, tapi bus itu melaju di bawah kakinya dan pergi menjauh. Nyamuk itu terbang dan mencoba mengejar, tapi bus kalian memasuki terowongan yang mengarah ke sisi lain gunung. Setelah beberapa menit, kamu sampai di area terbuka tanpa pepohonan atau bangunan. Bus itu terus melaju kencang sambil menghindari rintangan di sepanjang jalan. Akhirnya, kamu menyadari dirimu berada di dekat toko tempatmu terjebak sebelumnya. Bus itu membuka pintu agar semua orang di dalam bisa dibawa ke zona aman. Kamu mendengar bahwa seluruh dunia kini dikuasai oleh makhluk-makhluk raksasa ini. Di dalam bus, kamu melihat nyamuk hibrida yang punya 2 kepala dan ekor kalajengking. Tingginya setara patung Liberty, dan dia siap menyerang. Apapun yang menyebabkan nyamuk ini tumbuh abnormal juga membuat mereka menjadi makhluk hibrida dan mutan. Padahal, kamu pikir ini akan menjadi hari yang indah. Kamu lagi duduk di mobil yang terparkir di salah satu mall ruang angkasa. Jadi, kamu sempat mampir ke situ untuk beli kado ulang tahun kakakmu. Tapi pengunjung mall hari ini rame banget dan kamu sulit keluar dari parkiran. Akhirnya, kamu sampai di dekat pintu keluar. Kemudian, kamu mencet tombol di dekat setir untuk mengaktifkan bantalan gravitasi. Mobilmu langsung terangkat beberapa sentimeter dari tanah. Semua rodanya terdorong masuk ke bodi mobil dan turbin besar keluar dari bagasi. Kaca depanmu berubah jadi panel sentuh yang dilengkapi dengan banyak tombol dan layar. Saat pintu parkiran mulai terbuka, turbin melepaskan api dan mobilmu melayang dari tempat parkir, langsung memasuki ruang angkasa.
Ribuan mobil lain mulai nyalip di jalanan tak kasat mata, dan mobilmu semakin menjauhi mall. Dari jauh, bangunan ini kelihatan mirip seperti stasiun ruang angkasa raksasa yang dikelilingi hologram reklame. Sebelum pulang ke bumi, kamu perlu mendarat di Mars untuk memperbaiki mesin mobil. GPS langsung mengarahkanmu menuju planet merah dan kamu segera mengikuti rutenya. Saat ini posisimu sudah jauh dari orbit bumi, jadi kamu perlu nunggu beberapa jam sebelum sampai di Mars. Setelah mengaktifkan mode autopilot, kamu istirahat sebentar. Saat ini tahun 2048, total populasi dunia sudah melebihi 20 miliar orang, dan bumi semakin penuh sesak. Karena manusia belum bisa membuat koloni di planet lain, para ilmuwan mulai mendirikan sejumlah stasiun ruang angkasa raksasa. Dengan begini, populasi di bumi bisa berkurang sampai 50%. Bentuk stasiun ini mirip dengan cincin raksasa, dan atmosfernya menyerupai bumi. Di sana juga ada gravitasi dan vegetasi buatan. Sebagian manusia memang telah berpindah ke stasiun ini, tapi kemudian balik lagi ke bumi. Meski bisa berterbangan di sela-sela planet dan orbit, roket masih terbilang mahal dan kurang praktis. Jadi, para produsen mobil terus mengupayakan produksi mobil terbang super kreatif. Beberapa tahun kemudian, manusia mulai membuat koloni di bulan dan Mars. Terbang ke planet merah udah serasa kayak main ke kota sebelah ya. Mobil terbang juga telah memenuhi rute khusus mirip jalur penerbangan pesawat. Para insinyur membangun jalan raya digital yang cuma terlihat melalui kaca depan mobil. Kamu juga bisa bepergian ke seluruh penjuru ruang angkasa, tapi kalau mau pergi ke mall atau ke bulan, kamu harus mengikuti rute khusus yang sudah ditentukan. Saat kamu bangun, mobilmu sudah mendekati Mars. Manusia enggan tinggal di sini karena kondisi atmosfernya kurang cocok. Cuacanya juga ekstrim. Meski begitu, Mars punya pusat servis mobil terbesar dan taman hiburan ternge-hits di tata surya kita. Untuk sampai di lokasi, kamu harus rela bermacet-macet di lalu lintas ruang angkasa selama berjam-jam. Dashboardmu nunjukin keterangan kalau turbin mobilmu lagi bermasalah. Kamu pun langsung memakai baju luar angkasa dan keluar mobil sambil membawa obeng. Di area nol gravitasi ini, kamu terbang menuju turbin untuk memperbaikinya. Mobil lain juga berseliweran di sekitarmu. Pengendaranya ada yang nyetir sambil ngantuk, ngedengerin musik, atau nonton film. Setelah selesai, kamu masuk ke mobil lagi dan perlahan bergerak. Mesin dan turbin mobil sering nggak berfungsi di tengah jalan raya ruang angkasa, tapi mobilmu bisa mengaktifkan mode darurat. Dan dashboard akan secara otomatis mengirimkan sinyal menuju tim perbaikan terdekat. Jadi, kamu tinggal melayang-layang sebentar sambil nunggu mekaniknya datang. Mereka menderek mobilmu ke tempat servis terdekat. Persediaan oksigen di dalam mobilmu bisa cukup sampai berhari-hari. Dan kalau kehabisan oksigen, kamu bisa minta tolong via internet. Orang baik yang kebetulan melintas akan berhenti dan ngasih persediaan oksigennya. Wah, sampai juga tuh stasiun servis mobilnya. Para mekanik mulai memasang mesin superjet baru di mobilmu, lalu memperbaiki turbinnya. Waktumu mepet banget nih. Padahal kamu udah janji nggak akan telat datang ke pesta ulang tahun kakakmu. Setelah mobilmu jadi, kamu langsung memacunya menjauhi orbit Mars. Mesin baru yang terpasang nggak ngeluarin bunyi bising, sehingga gerak mobilmu super mulus. Kini mobilmu makin ngebut menyusuri jalan raya digital yang nyaris kosong. Di sepanjang perjalanan, kamu ngelihat banyak satelit kecil yang memamerkan iklan holografis. Untungnya, kamu punya pemblokir iklan. Setelah pemblokirnya kamu nyalain, banner iklan itu langsung hilang dari kaca depan. Di depanmu mulai terlihat titik kecil berwarna biru. Bentar lagi sampai di bumi, kamu langsung ingat kalau anabulmu belum dikasih makan. Jadi, kamu langsung meninggalkan rute dan melesat ke bulan. Di situ, kamu punya rumah kecil yang sudah kamu beli tahun lalu. Manusia memang belum bisa mengubah atmosfer planet lain di tata surya, tapi kamu bisa memasang kubah kecil berisi oksigen. Di dalam kubah, kamu telah membangun rumah, kolam renang, dan kebun sayur kecil-kecilan. Kalau dulu sih, masyarakat kota akan pergi ke pedesaan untuk beristirahat dari hiruk-pikuk perkotaan. Tapi kini, kita bisa melakukannya dengan beli rumah di bulan. Setelah melewati kubah, kamu mendarat di permukaan putih, lalu ngasih makan anjingmu. Apartemenmu yang ada di cincin ruang angkasa sedang diperbaiki. Jadi, kamu bisa tinggal di bulan bersama anjingmu untuk sementara. Mobil lain terlihat berterbangan di atas kubah di sekitarmu. Malahan, ada yang jenisnya super elit dengan bantalan gravitasi besar dan mesin ultra reaktif. Laju mobil ini bisa mencapai 10 kali lebih cepat dari kecepatan suara. Di dalamnya juga ada artificial intelligence yang bisa berkomunikasi dengan pengendaranya.
Tapi ada juga mobil antariksa tua yang karatan. Kadang mobil biasa juga dipasangi mesin jet dan bodinya dilapisi campuran tembaga, besi, serta perak agar perjalanan jarak jauh di ruang hampa bisa terrealisasikan. Taksi ruang angkasa pun ada loh. Malahan, biaya terbang ke bulan juga kadang lebih murah daripada perjalanan ke kota lain di bumi. Penyebabnya karena kemacetan di bumi terjadi di mana-mana. Di ruang angkasa juga banyak bus terbang. Tiap hari sejumlah kendaraan menempuh rute dari bumi menuju bulan lalu ke Mars. Dan manusia terus saja mendirikan bangunan di permukaan Mars. Setelah merampungkan servis mobil raksasa dan taman hiburan, mereka tengah membuat pusat ilmu pengetahuan untuk meneliti lompatan antar bintang. Para insinyur tentunya memerlukan material bangunan untuk membuat konstruksi ini. Dan beberapa kali dalam seminggu, kereta api panjang melesat dari bumi ke Mars melalui rute khusus. Awalnya, kereta ini dipakai untuk mengangkut manusia, tapi malah nggak begitu menguntungkan. Yang jauh lebih murah dan cepat justru pakai mobil pribadi atau bus. Setelah meninggalkan bulan, kamu semakin mendekati bumi. Beberapa saat kemudian, dashboard ngasih sinyal kalau mobilmu kehabisan bahan bakar. Jadi, kamu perlu stop dulu di SPBU yang lokasinya tersebar di mana-mana. Semua pengoperasian di SPBU berjalan secara otomatis karena menggunakan Artificial Intelligence. Oke, sampai di SPBU. Mobilmu langsung terhubung ke pompa bahan bakar otomatis. Mesin super reaktif memakai bahan bakar roket yang sudah ditingkatkan, yang artinya nggak pakai bensin lagi. Setelah membayarkan uangmu melalui panel sentuh, kamu langsung pergi dari situ. Bumi sudah terhubung ke banyak ruas jalan raya antariksa digital, dan tiap ruasnya dipenuhi mobil. Haduh, macet lagi nih. Di lapisan atas atmosfer terdapat posko pemeriksaan untuk ngecek dokumen dan bagasi mobil. Sambil ngantri, kamu mengamati truk sampah yang melintas. Puing ruang angkasa berterbangan di sekitarnya. Truk ini berjalan lambat dan dikendalikan oleh Artificial Intelligence untuk memasukkan sampah ke kontainer besar. Setelah itu, truk akan menjauhi orbit bumi dan melepas kontainernya. Mobil sampah ini punya turbin kecil yang bikin kontainernya terbang jauh menuju luar tata surya kita. Setelah suhunya memanas, sampah di dalamnya bisa terbakar. Akhirnya proses pemeriksaanmu beres juga, dan kamu langsung masuk ke lapisan tengah atmosfer. Planet kita mirip dunia cyberpunk besar dalam versi yang lebih terang dan lebih cantik. Mobil besar mulai menghamburkan awan agar penglihatan pengendaranya bisa lebih jelas. Pesawat pemadam kebakaran tiba di area kebakaran di salah satu stasiun. Sebelum sampai di permukaan tanah, kamu melihat banyak SPBU, hotel udara, bioskop, dan mall. Kamu mulai mendekati tempat parkir berlantai 80 yang penuh dengan mobil. Orang-orang meninggalkan kendaraannya, lalu pakai lift untuk turun. Untung, di dekat rumah kakakmu ada tempat parkir mobil. Akhirnya, kamu berhasil mendarat. Tapi saat tanganmu mau meraih kado di kursi penumpang, yang ada malah... Aduh, kadonya ketinggalan di bulan tuh. Kamu lagi main di taman bareng anjing pudelmu yang imut. Saat kamu ngelempar bola, anjing itu langsung mengejar dan mengambilnya. Kamu ngelempar bola itu lagi dan ia mengejarnya lagi dengan riang. Tapi tiba-tiba berhenti. Anjingmu langsung diam, gemetaran, dan berbalik menatapmu. Ambil Coki! Tapi anjingmu masih saja diam. Lalu kamu mengambil bola itu sendiri sambil menatap anjingmu balik. Coki membalasnya dengan tatapan tajam. Kamu ngelempar bola itu ke dekatnya, lalu bilang, Coki, ambil dong. Anjing itu menaruh kakinya di permukaan bola, lalu perlahan menggelengkan kepala sebagai tanda penolakan. Kamu mulai ketakutan sambil mengamati sekeliling. Rupanya orang lain juga mengalami masalah yang sama dengan hewan peliharaan mereka. Ada anjing yang menyalak ke pemiliknya, ada juga orang-orang yang berlarian menghindar. Coki menatapmu lagi, seakan-akan kamu baru saja melakukan kesalahan. Si Anabul mulai pergi. Dan kamu mengejarnya sambil memintanya kembali. Setelah beberapa langkah keluar taman, kamu sampai di jalanan. Roda kendaraan di dekatmu berdecit keras. Sejumlah orang berlarian ke arahmu sambil ketakutan. Hei, memangnya apa yang terjadi? Tanyamu. Dan beberapa saat kemudian, kamu paham sendiri. Sejumlah gajah, zebra, singa, dan gorila terlihat di jalanan. Semuanya melompati mobil, merusak hidran air, dan ngejar-ngejar manusia. Para gajah mulai ngeluarin bunyi berisik, dan saat jaraknya sudah cukup dekat, kamu bisa melihat ada penguin yang bertengger di atasnya. Kamu langsung teringat dengan Coki dan lanjut mencarinya. Setelah muter-muter di jalanan, kamu juga ketemu dengan orang-orang yang kehilangan hewan peliharaan mereka. Ponselmu dibanjiri pesan masuk.
Teman-temanmu meminta untuk segera ngecek berita, dan setelah browsing di internet, kamu baru tahu kalau perilaku hewan di seluruh dunia telah berubah jadi aneh. Kamu melihat rekaman video panda yang lagi masuk mobil dan nyetir sendiri. Video lain juga nunjukin sejumlah serigala yang lagi ngantri di supermarket. Simpanse terlihat keluar toko dengan setumpuk buku. Di video lain, kamu melihat ada anjing laut yang lagi nyeburin seorang pemancing ke laut. 3 pelayan duduk ketakutan di sudut restoran saat kawanan singa muncul di dekat mereka sambil menggeram. Salah satu dari mereka nunjuk ke menu dengan cakarnya, seakan-akan mau pesen makanan. Tiba-tiba, seekor jerapah muncul di sampingmu. Sambil nundukin kepalanya, hewan itu juga ikut nonton video di ponselmu. Kamu menjerit dan langsung kabur. Saat kamu mendekati rumahmu, ternyata Coki sudah pulang. Hewan peliharaanmu itu dikelilingi beberapa kucing dan anjing jalanan. Sepertinya mereka saling berkomunikasi. Setelah tahu kehadiranmu, mereka langsung berlari menjauh. Dan setelah masuk rumah, kamu langsung ke dapur untuk nyiapin makan siang dan nuangin makanan kering ke mangkok Coki. Tapi Anabulmu nggak mau makan. Ia mengarahkan kakinya ke piringmu, lalu melompat ke atas kursi, menunggumu nyiapin makanan manusia biasa. Meski terasa aneh, kamu ngasihin makananmu ke anjing itu dan duduk di sampingnya. Setelah makan siang, anjing itu berlari ke ruang tengah dan duduk di dekat lemari. Kemudian kamu membuka lemari itu. Coki nunjuk kerak kedua dengan hidungnya, dan di situ ada kertas kosong. Setelah kamu naruh selembar kertas di lantai, Coki langsung melompat ke atas meja dan mengambil pulpen dengan mulutnya. Anjing itu megang pulpennya dengan mulut, kemudian nyoret-nyoret kertas tadi. 5 menit kemudian, kamu melihat coretan itu dan langsung kaget. Ternyata anjingmu udah bikin tulisan berantakan yang sulit dibaca. Di situ tertulis, mulai sekarang aku bisa mengerti semuanya. Kamu menatap anjing itu dan ia mengangguk. Sejak saat ini, kehidupan manusia di bumi langsung berubah total. Gak cuma hewan peliharaanmu aja yang sudah berubah jadi makhluk berakal. Semua mamalia di dunia ini sudah secerdas manusia. Anjing gak lagi berjalan dengan tali pengikat. Banyak hewan peliharaan mulai kabur dari pemiliknya dan gak pernah balik lagi. Ada juga yang masih hidup bareng pemiliknya dengan syarat-syarat khusus. Mereka harus makan makanan yang sama seperti pemiliknya, tidur di tempat tidur terpisah, menonton program TV yang mereka suka, dan keluar rumah semau mereka. Ilmuwan di seluruh dunia mulai melakukan tes kecerdasan pada mereka. Zebra sedang main musik dengan kakinya. Gorila jago ngelukis. Banteng bisa bikin bentuk geometri di permukaan pasir dengan tanduknya. Dan setelah tahu kalau para hewan bisa menggunakan akalnya, orang-orang mulai ngelepasin mereka dari kandang. Babi, domba, sapi, dan hewan ternak lain kabur dari area pertanian dan padang gembalaan. Mereka pengen hidup bebas. Produk daging seketika lenyap dari toko-toko. Produk susu terus melambat karena nggak semua sapi mau berbagi susu dengan manusia. Para hewan sudah mendapat kebebasannya, tapi nggak cukup di situ aja. Mereka juga pengen menyampaikan hal-hal penting. Sayangnya, itu nggak bisa dilakukan karena pita suara mereka beda. Untuk mengatasi masalah ini, ilmuwan nyiptain kalung yang bisa membaca aktivitas otak hewan, lalu mengubahnya menjadi ucapan. Dengan alat ini, mamalia akan bisa ngomong dengan suara robot. Berjuta hewan liar dan jinak keluar dari hutan di seluruh dunia. Para reporter mengerumuni mereka dengan kamera. Seekor lama berkalung mendekati mikrofon. Hewan ini bilang kalau planet ini nggak cuma milik manusia, tapi juga milik hewan. Mulai sekarang, manusia nggak boleh merusak alam. Kalau kita melanggar kesepakatan ini, para hewan akan mulai ngambil alih kota-kota besar. Undang-undang setebal 500 halaman kemudian ditandatangani. Dan semua poinnya tertulis secara detail. Sebagian hewan pindah ke hutan rimba, tapi beberapa mamalia memilih tinggal di lingkungan kota yang nyaman. Beberapa tahun kemudian, hewan dan manusia sudah terbiasa dengan cara hidup baru seperti ini. Tiap mamalia yang tinggal serumah dengan manusia juga memakai kalung alat bantu bicara. Dengan alat ini, mereka bisa berkomunikasi dengan manusia sekaligus menjadi anggota masyarakat dengan hak penuh. Sekarang, kamu bisa ngelihat serigala jadi kurir di jalanan, antelop jadi pelatih olahraga, orang utan bekerja sebagai petugas perpus, dan kelelawar jadi DJ terkenal yang suka bikin pesta tekno.
Berkat kalung alat bantu bicara, manusia jadi belajar banyak soal hewan. Ternyata, banteng adalah hewan santun yang beradab yang gak suka dengan keributan dan perpecahan. Singa memang menyukai popularitas. Makanya, mereka pengen jadi aktor, penulis, dan pemusik. Beruang adalah makhluk paling pemalas di dunia. Mereka gak kuat berburu dan pengennya tidur aja. Makanya, masa hibernasi mereka berlangsung berbulan-bulan. Lemur dan jerboa sangat mengkhawatirkan masa depan planet ini. Mereka berprofesi sebagai politisi dan menjadi CEO di banyak perusahaan IT. Kucing telah bikin manusia terpukau karena selama ini mereka sangat cerdas. Tapi mereka nggak mau bilang-bilang ke manusia karena sudah terlanjur hidup enak. Sejak zaman dulu, kucing sudah sangat dihormati oleh manusia. Setiap hari mereka tinggal di dalam rumah, bersantai ria dan rebahan. Manusia sangat menyayangi mereka dan ngasih makanan enak. Pokoknya hidup mereka sudah terjamin. Setelah mendapat kalung alat bantu bicara, mereka bilang kalau mereka nggak mau bikin perubahan apapun. Rumah-rumah fashion terkenal juga menggunakan hewan sebagai model. Kamu bisa ngelihat foto singa, gorila, gajah, lemur, dan koala terpampang di sampul majalah dengan penuh gaya. Paus dan lumba-lumba juga mamalia. Mereka semakin cerdas, tapi cara hidup mereka nggak banyak berubah. Keduanya masih suka berenang-renang di lautan. Suatu hari, seorang wartawan mewawancarai paus biru sebagai mamalia terbesar di dunia. Paus itu bilang, 2 hal terpenting di dunia ini adalah air bersih dan kemampuan berkomunikasi dalam frekuensi rendah dengan paus lain. Hati-hati aja sama hewan yang berasal dari planet lain, ucapnya sambil berlalu begitu saja tanpa menjelaskan lebih lanjut. Lama-lama, kamu tahu kalau kecerdasan hewan berkembang lebih pesat daripada manusia. Mereka membuat pakaian unik yang bisa membantu mereka bekerja dengan alat gerak seperti manusia. Rusa Roy memakai pakaian ini saat membangun struktur dengan bantuan tangan mekanik, bukan kaki. Dengan teknologi modern, hewan bisa membangun rumah yang nyaman di dalam hutan. Mereka juga memasang kamera video di pepohonan untuk mengawasi manusia yang mau nebang pohon. Lalu, mereka nyiptain bahasanya sendiri untuk saling berkomunikasi tanpa kalung alat bantu bicara lagi, tapi dengan isyarat, bunyi, dan bau. 100 tahun kemudian, sekelompok rusa dan domba mendirikan perusahaan sendiri untuk menaklukkan luar angkasa. Mamalia mengirimkan roket pertamanya ke luar angkasa dan bersama manusia menjadikan Mars sebagai koloni.